Selamat berjumpa. Setelah yang lalu kita bicarakan tentang merefleksi keilahian dan kemudian pengalaman baik personal maupun sosial untuk melengkapinya. Kali ini kita akan coba membicarakan kasunyatan atau realitas atau kenyataan secara lebih luas, yaitu bahwa sesuatu itu yang ada dalam realitas itu baik konkret maupun abstrak. Nah, kemudian sesuatu yang berada di luar realitas apa itu? Jadi selain realitas, sesuatu yang belum menjadi bagian realitas itu masuk pada hal spekulatif. Jadi hal spekulatif itu masih out of reality, belum menjadi bagian realitas. Realitas secara konkret kita sudah lebih jelas, yaitu sesuatu yang dialami, yang bisa diindrawi, berupa faktawi, fenomena dalam ranah imanensi. Selain itu, sesuatu yang dalam ranah abstrak itu sesuatu yang secara normal tidak terindrawi, dia dalam ranah ide atau ranah transendensi. Sebelumnya kita juga beri contoh bahwa kita bicarakan dalam ranah abstrak itu yang masuk dalam realitas yang dialami secara sosial, misalnya para mereka yang mengalami mati suri dan mengalami pengalaman dijemput oleh kerabat, keluarga atau leluhurnya. Kali ini kita akan bicara yang lain, yaitu dalam dunia ide. Misal kita ambil contoh suatu benda atau gambar segitiga sama sisi, dua buah dengan panjang, yang satu 5 cm, yang lainnya 10 cm. Kalau kita merujuk pada cara kerja komputer secara sederhana, yaitu data di-input kepadanya dengan masing-masing panjang 5 dan 10. Kalau kita kasih data lain, yaitu segitiga sama sisi panjang 15 cm, tentu secara sederhana komputer tersebut tidak bisa merespon karena datanya belum di-input. Begitulah cara kerja komputer secara sederhana. Tetapi kenapa kalau seseorang pernah mengerti kedua segitiga itu, yaitu masing-masing 5 cm dan 10 cm, segitiga sama sisi, kemudian kalau dia diberikan segitiga yang 15 cm sisinya, dia bisa langsung menjawab bahwa itu bentuknya segitiga. Demikian juga dengan segitiga-segitiga lain yang tak terbatas jumlahnya. Jadi dalam dunia ide itu, dia berciri tak terbatas. Jadi cara kerja komputer dengan manusia, yaitu yang mampu membentuk konsep ide di dalam kepalanya, itu sangat berbeda. Jadi kalau yang benda itu atau gambar itu berdimensi, berukuran. Sekarang kalau kita lihat dalam hal segitiga itu, setidaknya ada 3 komponen, yaitu gambar atau bendanya itu sendiri yang pertama, yang kedua yaitu kata segitiga sama sisi itu merupakan konstruksi simbolik terhadapnya, dan yang ketiga yaitu adanya ide atau konsep tentang segitiga itu sendiri. Sedang pada benda atau gambarnya itu, atau kita lihat benda yang lebih mudah, itu kan berwujud dan berukuran. Sekarang pertanyaannya, ide segitiga yang ada pada
dalam kepala Anda berupa konsep itu wujud dan ukurannya berapa atau ukurannya berapa gitu. Coba Anda jawab. Tentu idea tersebut tidak berukuran. Selain itu tidak berwujud. Karena sesuatu yang berwujud dan berukuran itu spesifik dan terbatas. Dia berada dalam ranah eksistensial. Sesuatu yang eksis itu eksistensial dalam dunia kita atau dunia faktawi, terindrawi, itu terbatas. Sedang idea dalam kepala kita itu dia tidak berwujud dan tidak berukuran. So, kalau dia berukuran, dia menjadi terbatas. Nah, di sini sebenarnya juga merupakan suatu misteri bahwa manusia mampu atau mempunyai kapasitas akan hal itu. Jadi karena hal ini tentu dialami oleh hampir semua orang, barangkali juga semua orang yang normal gitu. Jadi jika dia orang normal, bisa dikatakan secara absolut dia mampu melakukan itu. Jadi pengalaman ini juga menunjukkan bahwa itu dialami oleh banyak orang secara independen, dan kalau orang itu normal, maka secara absolut, berciri absolut dia mampu melakukan itu. Jadi ini menjadi bagian realitas, sudah bisa menjadi bagian realitas, contoh dalam dunia abstrak ini. Jadi realitas itu sesuatu yang real. Dan sisi lain yaitu selain realitas yang kita bicarakan di awal, yaitu hal yang spekulatif. Dia merupakan pengalaman personal yang bisa jujur, bisa hoax, bisa benar, bisa salah. Jadi dia belum menjadi bagian realitas. Apalagi kalau pengalaman itu personal, dialami satu orang, yang lain tidak mengalami, itu tidak bisa divalidasi secara sosial. Jadi lawan dari yang real yaitu hal yang ilusif, ya kan? Jadi kalau kita ringkaskan kesimpulan bahwa realitas atau kasunyatan atau kenyataan itu yaitu sesuatu yang dialami oleh banyak orang secara independen, baik berciri general, universal maupun absolut. Dan di luar itu ada hal spekulatif yang bisa benar, bisa salah. Tapi kalau kita mendudukkan lawan dari hal yang real, yaitu hal yang ilusif. Jadi baiklah diletakkan pada masing-masing disposisi atau letak dan karakter dari masing-masing tersebut, supaya pengetahuan atau wawasan ini membantu kita sebagai manusia memiliki sesuatu yang tepat dan bermanfaat. Begitu. Terima kasih.